Shalom, selamat pagi. Hai, apa kabar? Anak-anakku di rumah, peserta didik yang ada di rumah masing-masing. Baik, pagi hari ini saya, Ibu Aror, akan menjadi pembina apel. Dan hari ini Senin 19 Oktober, Ibu mendapat giliran karakter religius. Baik bagi semua peserta didik yang di mana saja berada, ada di rumah mungkin, ada di jalan mungkin, atau masih siap-siap karena pagi-pagi baru selesai mandi, selesai sarapan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Ibu bilang tadi bahwa hari ini pembinaannya, amanatnya, temanya religius. Mari kita lihat apa sih religius, apa pentingnya kita belajar atau kita mendengarkan atau diingatkan kembali apa religius itu. Baik, kalau kita baca religius itu adalah pertama ya, kalau kita lihat ada 3 kata kunci: patuh, toleransi, dan rukun. Ada 3 kata kunci: patuh, toleransi, dan rukun. Oke, kita mulai dari yang pertama. Patuh. Kita patuh apa? Patuh pada apa? Patuh atau taat beribadah. Taat beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang kita anut, yang peserta didik anut, yang orang tua turunkan pada kalian. Kemudian yang kedua, toleransi. Yap, toleransi terhadap agama lain. Bukan tidak mungkin di sekitar kita ada teman-teman yang beragama lain. Ya, kita harus toleransi. Lalu yang ketiga, hidup rukun. Oke, hidup rukun bukan cuma sesama agama, karena sesama pemeluk agama yang sama, tetapi juga dengan teman-teman kita yang punya agama lain. Oke, itu kata kunci, 3 kata kunci. Nah, mari kita lihat bersama bagaimana orang kalau dilihat, oh dia benar-benar sudah berkarakter religius. Apalagi kita anak-anak Binsus yang sekolah di SMA Kristen 2 Binsus. Kalau sekolah seperti biasa, ya bukan daring, pasti kita tiap pagi, siang, malam pasti ada ibadah. Belum lagi tiap pergantian jam pelajaran pasti ada doa dari tiap guru-guru mata pelajaran, pasti ada giliran untuk berdoa. Jadi yang namanya patuh ya, pasti kita sudah sering lakukan itu. Di rumah ya, yang pasti orang tua pasti mengajak. Kalaupun orang tua lupa ya, mari kalian yang ingatkan, mama, papa, kita kok belum berdoa pagi ini, kita belum beribadah pagi ini. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau anak Binsus sudah seperti itu. Karena belajar di rumah pasti lebih banyak ketemu orang tua, lebih banyak ketemu keluarga, adik-adik. Ayo kalianlah yang mengajak seluruh anggota keluarga untuk beribadah. Sekiranya mereka lupa, sehingga kita sudah dibilang orang lihat, oh benar-benar memang mereka sudah punya karakter religius. Baru satu contoh, baru satu kata kunci, baru patuh. Nah, yang kedua, toleransi. Oke, mari kita lihat toleransi. Seperti apa sih wujud toleransi kita terhadap pemeluk agama lain, atau justru sesama teman kita seagama dengan kita. Bagaimana wujud dari toleransi? Oke, ketika kita lewat ada teman atau ada masyarakat atau jemaat sedang beribadah, ya bukan kita ikut ibadah, tetapi kita menghargai mereka sedang beribadah. Bagaimana menghargai? Oke, misalnya kita sedang dalam berkendaraan, apalagi anak-anak muda peserta didik yang tahu bawa motor, pas lewat di gereja atau lewat di masjid sekalipun, ya lewat aja seperti tidak ada ibadah.
itu bukan toleransi. Jadi membunyikan klakson itu tidak baik. Jadi menghargai orang sedang beribadah itu juga toleransi. Jadi pun saya bilang tadi bukan cuma pada agama lain kita toleransi, tetapi juga sesama agama kita. Kan jam ibadah kita berbeda. Atau itu satu contoh yang bawa kendaraan. Atau kita lagi ada acara yang sebetulnya di musim pandemi seperti ini terbatas sebetulnya acaranya, tapi sekarang sudah mulai terbuka sehingga sudah ada yang membuat acara ulang tahun, ada pernikahan, sehingga memakai sound system yang volumenya dibuat nyaring, dibuat keras volumenya. Kalau di fisika bilang amplitudonya tinggi. Nah, mari kita yang sadar, kita yang tahu tentang karakter religius, mari kita, misalnya kita yang punya acara, ayo kita yang kecilkan sepanjang mereka beribadah. Apalagi kalau ada adzan atau muslim, paling 5 menit mereka berdoa, ya 5 menit aja kita kecilkan volumenya. Kalau di tetangga kita sedang ada ibadah evangelisasi atau ada ibadah lainnya, ya paling tinggi 1 jam. Kita toleransi seperti itu. Lalu yang ketiga, rukun. Nah, rukun. Alangkah baiknya kalau kita bertetangga, mungkin saya sekarang beragama punya keyakinan atau saya beribadah di gereja Gemim, lalu yang di tetangga di Advent, lalu di sebelah lagi ada Pantekosta. Mari kita jangan pikir saya nggak bergaul dengan yang Advent, nggak bergaul dengan yang Pantekosta atau yang aliran lain, apalagi dengan Muslim. Mari kita semua menganggap itu saudara kita, sesama kita. Ya, sesama kita bukan cuma karena kita satu agama, tapi walau kita beragama berbeda, kita itu sesama. Mereka adalah sesama kita. Kita hidup rukun. Nah, sehingga kalau kita punya karakter itu seperti itu, ada 3 kata kunci tadi, ya, maka tidak akan terjadi tawuran. Ada juga tapi sangat minimal. Karena semua saling menghormati, saling menghargai. Nah, anak-anak Binsus, anak-anak SMA Kristen 2 Binsus, saya kira diberi hikmat untuk bisa memahami apa yang dimaksud dengan religius. Sehingga ketika kita berada di lingkungan, dimanapun kita berada, pasti kita dibilang, mereka sudah berkarakter religius. Dan satu lagi, pasti mereka sekolah di mana ya? Itu anak Binsus, pantas. Nah, kan asik kalau kita menjadi terang, menjadi garam yang ada di lingkungan kita masing-masing. Gak usah jauh-jauh, gak usah seluruh, misalnya di Minahasa Selatan ya semua Minahasa Selatan, gak usah. Misalnya kalau ada di Karimbo ya di Karimbo, yang jadi contoh. Sehingga anak semua kalau mau lewat anak Karimbo, anak Binsu, pantas. Itu dia, kalau lewat di gereja pasti dia hormat. Kalau dia bawa motor dia tidak akan klakson, tidak akan membunyikan klakson, tidak akan gas motornya. Baik, saya kira itu amanat saya untuk hari ini. Semoga Tuhan memberikan hikmat buat orang semua sehingga kita tetap mempunyai karakter atau dijuluki berkarakter religius, dan kita semua juga mari tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak, pakai masker supaya kita tidak terjangkit, tidak mendapat kemasukan virus corona, dan corona cepat berlalu dan kita cepat bertemu di sekolah dan asrama. Kami semua juga pihak sekolah sangat merindukan kalian untuk berada di sekolah dan di asrama. Shalom, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.